Assalamualaikum, selamat datang di channel Update Today. Kali ini saya akan membahas mengenai tanggapan Cak Nun terhadap cuitan Abu Janda yang mengatakan Islam agama yang arogan. Dan berikut ini tanggapan dari Cak Nun perihal cuitan Abu Janda di media sosial. Simak sampai selesai. Sekarang kalau misalnya Tuhan memang arogan, saya tanya sama Anda, kenapa Tuhan tidak boleh arogan? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ke channel kami agar channel kami bisa berkembang. Dan jangan lupa like jika kalian suka dengan video kami. Dan komen jika kalian mempunyai saran untuk kami. Dan selamat menyaksikan. Di awal video, beliau menyampaikan ada dua prinsip sebelum memasuki tema Islam itu arogan dari ucapan seseorang. Yang pertama, tepat yang dikatakan Sayyidina Ali, yaitu apapun perkataannya tidak peduli ia siapa maupun itu Abu Janda, Abu Duda, Abu Bakar, Abu Rokok, segala macam itu tak peduli, yang terpenting adalah perkataannya. Dan yang kedua, kata Cak Nun, di dalam perkataan itu saya diikat oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, janganlah kebencianmu itu kepada seseorang menjadikanmu berbuat tidak adil. Dan itu juga berarti janganlah kebencianmu atau persahabatanmu atau kesetiaanmu kepada seseorang membuat bersikap tidak adil kepada seseorang. Saya ini tepat yang dikatakan Sayyidina Ali, undur makola walatandur mangkola. Pokoknya apa perkataannya, tidak peduli apa dia jadi Abu Janda, Abu Duda, Abu Bakar, Abu Lahab, Abu Rokok, segala macam, itu tidak penting. Yang penting adalah perkataannya, itu menjadi fokus kita. Itu satu ya. Nomor dua, di dalam menghadapi perkataan itu, yang saya tidak peduli dari siapa, ya, yang penting perkataannya bagaimana. Itu saya juga diikat oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, janganlah kebencianmu kepada seseorang menjadikanmu berbuat tidak adil. Itu juga berarti janganlah kecintaanmu atau persahabatanmu atau kesevihaanmu dengan seseorang membuat kamu bersikap tidak adil kepada sesuatu hal. Dan selanjutnya, Cak Nun menyampaikan sebuah perbandingan antara nasi dan padi. Dan Cak Nun pun bertanya, kenapa Tuhan tidak boleh arogan? Dan Cak Nun juga berpesan, mulai sekarang kita harus berhati-hati dalam berbicara. Kita sering mengucapkan 10 kata yang mungkin 9 dari 10 kata tersebut tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Itu apa? Misalnya gini, kalau dimaknanya sangat sederhana. Kalau nasi kebuli, nasi uduk, nasi apapun itu kan bikinan manusia dari bahan yang bukan bikinan dia. Jadi nasi dari beras, beras dari padi. Nah, kalau beras masih ada partisipasi manusia, jadi padi digiling, ditutu menjadi beras, terus berasnya dimasak jadi nasi bermacam-macam. Tetapi yang kita lupa selama sekian abad dalam peradaban manusia itu adalah bahwa padi itu bukan bikinan manusia. Nah, padi itu bikinan Tuhan. Nah, terserah, menurut Anda bukan bikinan Tuhan atau bikinan siapapun, terserah, tapi pokoknya bukan bikinan manusia. Nah, sekarang saya tanya, yang dimaksud agama itu padi apa nasi? Kan gitu. Itu jadi kalau kita balik, padi apa nasi? Kalau dia nasi berarti sasaran tuduhan arogan tadi kan ke manusia. Tapi kalau itu yang dimaksud kalimat tadi adalah padi, berarti sasarannya adalah Tuhan. Kan gitu. Nah, ini terserah. Misalnya Tuhan memang arogan, saya tanya sama Anda, kenapa Tuhan tidak boleh arogan? Kenapa Tuhan tidak boleh sombong? Apa alasannya? Apakah Tuhan terikat sama Anda, sama saya? Apakah Tuhan terikat sama makhluknya? Apakah Tuhan harus adil, harus baik, harus sayang, harus cinta, dan seterusnya? Tuhan tidak punya ikatan apa-apa, karena dia yang bikin. Anda sekarang bikin lukisan, Anda hapus lagi, tidak ada masalah, itu tidak berarti Anda sombong. Kan begitu. Jadi Tuhan bikin makhluknya itu tidak terikat oleh kata adil, tidak terikat oleh kata cinta, tidak terikat oleh kata sombong, tidak terikat oleh apa-apa, karena Tuhan tidak mungkin sombong. Semau-mau dia,
semau-mau dia karena dia yang menciptakan, dia yang merubah dari tidak ada menjadi ada. Jadi andaikan Tuhan arogan, namanya al-mutakabbir kalau dalam Asmaul Husna, ya enggak apa-apa. Memang posisi Tuhan itu boleh arogan kalau yang dimaksud itu. Saya kira kita secara nasional harus mulai berpikir untuk berhati-hati ngomong. Karena kita seringkali mengucapkan 10 kata yang mungkin 9 dari 10 kata itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan secara epistemologis, secara harfiah, secara maknawiah, bahkan secara historis.